Haryadi, Kepala Desa Madaraya, Kecamatan Pagelaran Utara, Pringsewu, Senin siang nyaris jadi korban pemerasan. Pelaku mengaku sebagai kasih intel Kejaksaan Negeri Pringsewu. Menurut Haryadi, pelaku menelpon dan meminta sejumlah uang untuk operasional kantor Kejaksaan Negeri Pringsewu. Pelaku mengancam akan mengaudit penggunaan dana desa Madaraya jika permintaannya tidak dikabulkan. Pas saya mau berangkat ke kantor Pekon Madaraya, dia nelpon juga. Dalam teleponan itu, maksud itu saya ada agak janggal. Janggalnya ngomongnya itu kayak nyerocos terus, dan ada meminta bantuan yaitu tentang masalah dana. Ya kata saya bilangin tidak ada Pak, lagi buntu kata saya. Ya udah kalau gitu kata dia, habis itu dia mutusin teleponnya. Kasih Intel Kejari Pringsewu, IKD Dwi Aryatmaja membantah memeras Kepala Desa Madaraya dan pelaku diduga mencatut namanya. Ia telah melaporkan masalah pencatutan namanya untuk berbuat kejahatan ke polisi. Ada yang mengatasnamakan Kasih Intel untuk kemudian meminta kepada salah satu kepala desa berupa sejumlah uang. Bahwasanya dari kami Kejaksaan Negeri Pringsewu tidak pernah meminta sejumlah uang atau dalam bentuk apapun itu yang kemudian mengatasnamakan untuk kepentingan kantor, tidak ada. Pihak Kejari mengimbau para aparatur negara, mulai dari kepala desa, kepala sekolah, pejabat Pemkab, agar tidak mempercayai dan memberikan uang atau imbalan apapun kepada orang yang mengaku pejabat Kejari Pringsewu. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Pengusutan dugaan korupsi dana hibah di Komite Olahraga Indonesia atau KONI Lampung tahun anggaran 2020 masih terus bergulir. Senin siang Kejaksaan Tinggi Lampung menyatakan pada akhir 2022 mendatang dipastikan ada penetapan tersangka pada kasus tersebut. Tim penyidik Kejati Lampung terlebih dahulu akan menggelar fakta dan data hasil penyelidikan sebelum menetapkan tersangka. Data awal menunjukkan perhitungan auditor independen mencatat adanya kerugian negara dalam proses hibah KONI Lampung lebih dari 2,5 miliar rupiah. Ada kerugian negara dalam proses hibah di KONI sebanyak 2.570.532.500 rupiah. Berdasarkan fakta dan data hasil penyidikan, di mana penentuan tersangka didapat pada proses ekspos tersebut. Dana hibah KONI Lampung tahun 2020 totalnya 60 miliar rupiah, namun baru dicairkan 29 miliar rupiah. Pada penyelidikan dugaan korupsi di KONI, Kejati Lampung memeriksa 86 orang saksi. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Antusiasme pendaftar panitia pemilihan kecamatan atau PPK pada pemilu 2024 mendatang di Tulang Bawang tinggi. Baru sehari dibuka oleh KPUD Tulang Bawang, jumlah pendaftar sudah mencapai ratusan orang. Pendaftaran dilakukan di situs resmi KPU melalui aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc atau disebut SIAKBA. Senin siang jumlah pendaftar PPK mencapai 197 orang. Pendaftaran PPK ditutup 29 November 2022. KPUD Tulang Bawang akan menjaring 75 anggota PPK yang akan ditempatkan di 15 kecamatan. KPU memberikan porsi 30% keterwakilan perempuan sebagai PPK. Di 8, jadi total semuanya 197. Untuk pendaftaran proses penerimaan berkas, kemudian verifikasi berkas. Untuk pendaftaran sampai kapan? Untuk pendaftaran sampai tanggal 29. Para pendaftar PPK akan mengikuti serangkaian tes. Dari data KPU Tulang Bawang, para pendaftar PPK didominasi perempuan. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Atau tidak
Persiapan pemilihan umum terus bergulir. Selain melaksanakan tahapannya, KPU juga mempersiapkan sarana dan prasarananya. Senin siang, Sekjen KPU Pusat, Bernard Dermawan Sutrisno, mendatangi kantor KPUD Lampung Selatan. Kedatangan tim KPU Pusat ini untuk mengawasi kesiapan SDM, sarana dan prasarana pemilu di kantor KPUD Lampung Selatan. Tim KPU Pusat memeriksa gudang logistik pemilu. Ini untuk memastikan keamanan penyimpanan logistik pemilu seperti bilik dan surat suara. Pertama, memastikan kesiapan infrastruktur sarana dan prasarana ya untuk menunjang tahapan pemilu 2024. Lalu yang kedua, memastikan kesiapan gudang-gudang logistik ya di beberapa kabupaten kota. Jadi Pak, Gudang KPU Lampung Selatan pernah dibobol pencuri menjelang pemilu 2019 lalu. Ribuan bilik suara di gudang KPU Lampung Selatan raib digasak pencuri. Bilik suara yang terbuat dari seng itu rupanya dijual ke pengepul rongsokan. 2 pencuri ditangkap, sementara penadahnya tidak ditangkap. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.